Tapi kalau misalkan Anda layanannya cuma 30 Mbps bisa atau enggak? Pertanyaannya gitu kan. Oke guys, balik lagi. Sekarang kita akan melanjutin yang kemarin ya. Soalnya yang kemarin kan itu kita baru bahas traffic di YouTube untuk kualitas dari 144 sampai 4K. Dan mungkin teman-teman juga kan sering nonton Netflix, terus tiba-tiba Netflix yang sering buffering. Jadi teman-teman bisa tahu gitu berapa sih maksimalnya koneksi yang dibutuhkan untuk ngeplay suatu video atau film di Netflix gitu. Jadi Anda bisa menyesuaikan dengan resolusinya nanti ataupun dengan kecepatan internet yang Anda miliki sekarang ini. Mungkin jika Anda ingin baik koneksinya gitu, wifi-nya tidak buffering gitu ketika Anda nonton, mungkin Anda bisa mempertimbangkan salah satunya itu adalah kecepatannya bisa dinaikkan atau resolusinya yang diturunkan gitu. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut berapa sih kecepatan yang dibutuhkan untuk ngeplay Netflix di resolusi berbeda gitu. Nah sekarang saya akan mencontohkannya di komputer ya, dan juga sambil kita monitoring traffic menggunakan Mikrotik yang kemarin juga kita sempat pakai untuk memonitoring YouTube gitu. Oke guys, di sini kita mulai untuk memonitoring traffic Netflix ya. Di sini saya coba buka dulu Winbox atau software untuk memonitoring traffic karena saya menggunakan router Mikrotik. Jadi di sini saya punya jadi kelebihan dari Mikrotik ini kita bisa memonitoring traffic juga gitu dengan lebih enak. Nah di sini saya buka traffic di output ISP ya, to PC. Yang ke PC di sini kita perkecil saja setengahnya lah ya. Nah di sini kita buka Netflix. Nah di sini saya buka Netflix ya. Oke, ini kita sudah masuk ke Netflix. Nah sekarang kita akan coba monitor berapa sih pemakaian di Netflix. Kita coba nonton film ini aja, Venom misalkan. Tuh dia koneksinya langsung naik gitu ketika memulainya. Kita coba close ya, kita bandingkan. Nah ini ketika masih belum ada, ketika Netflixnya kita tutup, di sini tidak ada pemakaian ya. Kita lihat yang kursor ini tidak ada pemakaian. Tapi ketika kita buka Netflix, di sini dia autoplay aja, dia langsung naik ke 6 tuh sampai 31, 32, 35. Ini untuk autoplay saja, autoplay ini ya dari YouTube dari Netflixnya ini aja dia sudah tadi langsung di 36 Mbps gitu. Sekarang kita coba nonton film. Nah di sini untuk awal mulainya saja dia sudah langsung 37 gitu. 37 itu awal untuk ngeload film. 27, 18. Nah ini kenapa menurun? Karena ini lihat deh, ini dia sudah maju tuh bar ininya sudah maju. Tapi ketika awal mulanya tadi itu dia adalah 30 Mbps gitu. Jadi paham ya di sini. Jadi ini ketika ini di pause dan kursornya di sini, saya pindahin ya kursornya misalkan ke menit 5 ini kan belum ada lanjutannya. Lalu kita play. Banyak urusan di sini. Nah, di sini lihat trafficnya. Dia langsung download untuk si bar ininya maju. Bar abu-abunya ini maju gitu. Abu-abu yang bold ya. Kalau abu-abu yang ini kan dia untuk nanti ininya.
untuk nanti kelanjutan videonya. Tapi abu-abu yang ini nih, yang ini dia adalah akses untuk maju ke, nah jadi yang nah jadi bar abu-abu ini, nah bar abu-abu ini adalah bar dimana si video itu ngedownload sebuah data, sebuah videonya didownload otomatis di Netflix sampai dengan bar abu-abu yang ini, dan dia akan memakan bandwidth di pemakaian kita gitu. Nah saya coba lagi ya, ini kita majukan ke 10 menit lalu kita langsung play. Tuh di sini dia langsung nge-download di angka tadi 15 sampai 27-an. Nah ini dia untuk mendownload dari si menit 10 ini sampai menit ke 14 ini gitu. Jadi dia sistemnya auto download seperti dahulu. Beda dengan live streaming. Kalau live streaming kan dia kursor merahnya tuh ada di ujung sini, dan dia akan terus mentok-mentok ini untuk mendapatkan akses live streaming yang real time-nya gitu. Sedangkan kalau kita ngeplay biasa itu dia hanya mendownload di awal gitu. Nah jadi ketika sudah download, ini barnya sudah bertambah, dia langsung mengurang otomatis gitu kecepatannya. Oke guys, sekarang kita coba untuk mengetes apa namanya kualitinya ya. Di sini ternyata quality untuk di Netflix itu dia tidak berdasarkan resolusi seperti di YouTube. Jadi di sini ada yang low, medium, dan high ya. Di sini kita coba yang low dulu. Kalau di keterangannya sih basic video and audio quality-nya dapat 0,3 giga per jamnya gitu. Di mediumnya juga standar video dia 0,7 giga per jamnya. Kalau yang high dia dapat up to 3 giga per jam untuk yang HD-nya. Untuk yang Ultra HD-nya itu dia 7 giga per jam gitu. Nah sekarang kita coba, tadi kan defaultnya di auto ya, sekarang kita coba ke yang low dulu aja. Kita coba yang low, kita save, lalu kita kembali ke Netflix. Sekarang kita coba play video. Oke, kita play. Nah di sini resolusinya itu kan yang low ya. Kita coba ke sini dulu biar dia langsung ngedownload. Terus pas ngedownload ya dari 14, 25, 31, 30. Nah berarti sekarang kita tulis ya, downloadnya Netflix untuk yang resolusi low itu tadi adalah, lupa saya, 22, 30, pokoknya dari 20 sampai 30 Mbps ya. Ini kita coba lihat sekali lagi, kita play. Nah dia 19, 20, 24, 32. Nah kita ambil rata-ratanya berarti 20 sampai 30 Mbps sampai 30 Mbps untuk ngedownload si video ini per bar abu-abunya ini ya. Nah sekarang kita coba untuk ubah settingannya lagi ke yang medium. Kita ke yang medium. Di sini saya coba rubah dulu ke medium ya. Ke medium kita pilih oke. Nah di sini kita coba play video lagi. Dia ketika ngeplay video dia di angka berapa? Kita coba play. Nah, di sini kita lihat downloadnya ya. Anda lihat yang di bar biru, ini yang biru, yang saya biru di aplikasi Mikrotiknya. Kita coba maju ke depan, lalu kita play. 37, 33, 34.
16. Nah, berarti dia paling tingginya adalah di 37 ya. Kita coba sekali lagi. Kita pause, kita coba sekali lagi. Tuh 38, 35. Berarti dia memakan bandwidthnya tadi di kisaran yang medium itu di kisaran 30 sampai 37 Mbps. Nah, sekarang kita coba yang high. Kita rubah dulu. Kita rubah ke settingan yang high ya. Kita coba ke settingan high. Lalu kita play lagi videonya. Oke, sekarang kita coba untuk play video ya. Kita coba play video. Anda bisa perhatikan yang warna biru ini, berapa video ketika si video di Netflix ini ngeloading gitu. Nah, di sini kita coba langsung play ya. Nah, dia ketika ngeplay dia berada di angka 34, 24. Kita coba sekali lagi. 16, 25, 33, 21. Kita sekali lagi untuk memastikan. Nah, dia berarti angkanya ada di kisaran sampai 35 Mbps ya. Dari 25 sampai 35. Nih 24, 33. Nah, berarti kita ambil tengah-tengahnya itu dia berarti berada di ambil di tengah-tengahnya itu berarti antara di 25 sampai 33 Mbps. Nah, di sini sesuai keterangan dari Netflixnya. Sebentar. Account. Nah, di sini kita lihat sesuai keterangan dari Netflixnya, best video quality up to 3 GB per jam. Oke. Up to 3 GB per jam untuk yang HD, yang HD saja. Tapi kalau device Anda itu mendukung Ultra HD, di TV-nya atau di komputernya sudah support resolusi Ultra HD, itu dia akan makan bandwidth lebih besar lagi, 7 GB per jamnya gitu. Jadi kita dapat simpulkan pemakaian Netflix itu rata-ratanya adalah 20 sampai 30 Mbps gitu. Oke. Nah, ini sama seperti halnya yang YouTube kemarin. Nah, YouTube kemarin ini dia lebih kecil. Tuh, di 1440 aja dia dapatnya 3 sampai 5 Mbps saja untuk yang di handphone ya. Dan yang untuk yang di PC dia dapat 9 sampai 13 Mbps. Ini dia lebih kecil untuk YouTube. Nah, sedangkan yang di Netflix ini untuk ngeplay satu video saja dia bisa memakan dari 20 sampai 30 Mbps. Di sini 20 sampai 30 Mbps di satu perangkat saja. Jadi kalau misalkan Anda punya 2 TV atau satu handphone, ketika weekend keluarga Anda ngumpul dan semuanya nonton Netflix di kamarnya masing-masing, dan kecepatan internet Anda misalkan hanya 30 Mbps. Nah, 30 Mbps ini kita lihat 30 Mbps ini dia hanya bisa maksimalnya adalah untuk satu perangkat saja. Nih, rata-ratanya segini. Nah, kita bayangkan kalau misalkan di tempat Anda itu ada 3 device secara bersamaan.
secara bersamaan menggunakan Netflix. Oke. Dan di sini kasarannya adalah ketika satu device saja itu perlu lebih dari 20 Mbps. Misalkan di sini lebih dari 20 Mbps ya. Ini karena kan 30 itu dia harus ngeloading yang tadi yang bar abu-abu itu ya, yang tadi saya bilang. Nah, itu dia ketika ngeloading itu dia bisa sampai 20 Mbps, lalu 30, 20, 30. Nah, kita bayangkan kalau misalkan hanya jadi kita bayangkan kalau misalkan ada 3 device secara bersamaan menonton Netflix, di satu device-nya hanya 20 Mbps. Berarti dikali 3. Berarti harusnya dia minimalnya dia itu ada jadi minimalnya Anda itu harus layanan 60 sampai mungkin 50 Mbps biar aman koneksinya. Tapi kalau misalkan Anda layanannya cuma 30 Mbps, bisa atau enggak? Pertanyaannya gitu kan. Bisa. Jawabannya adalah bisa. Bisa banget. Tapi, ada tapinya. Tapi, Anda akan mendapatkan risiko seperti internet Anda ketika menggunakan WiFi itu akan buffering gitu. Ketika Anda menggunakan internet pasti akan sering buffering jika pemakaiannya misalkan 3 device ini dipakai secara bersamaan gitu. Ini kita contohnya hanya untuk Netflix saja. Beda dengan Anda mungkin Netflix di satu perangkat, tapi teman Anda atau orang lain di tempat Anda itu dia sedang game online gitu, atau sedang kerja, sedang meeting, ataupun sedang download. Itu kan akan mempengaruhi koneksi internet di tempat Anda gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah asal pemakaiannya itu tidak terlalu besar di gadget-gadget lain gitu. Berarti jadi kalau misalkan Anda hanya layanan 30 Mbps terus nonton video di satu device saja, sedangkan handphone Anda mungkin cuma untuk WhatsApp saja, tapi di laptop Anda atau di PC Anda atau di TV Anda itu menggunakan Netflix dengan Full HD atau Ultra HD, itu no problem gitu. Beda halnya jika banyak perangkat yang terkoneksi dan harus menggunakan internet di jam yang sama atau di waktu yang sama, yang bersamaan gitu. Itu pasti akan mempengaruhi koneksi di tempat Anda, atau ketika Anda nonton mungkin sering buffering, atau ketika Anda nonton Netflix ini dia koneksinya naik turun, jadi kadang gambarnya patah-patah atau kotak-kotak gitu. Nah, di situ adalah faktor kenapa Anda ketika nonton YouTube seperti kemarin atau nonton Netflix itu tidak stabil, atau mungkin Anda menyebutnya internetnya jelek gitu. Sebenarnya internet tidak jelek. Yang jelek itu adalah pemakaian di unit Anda yang melebihi kapasitas bandwidth layanan Anda gitu. Anda kalau pakai layanan 30 Mbps at least harus mewanti-wanti pemakaian di unit. Beda dengan pemakaian yang di atas 100 Mbps, di atas 30 gitu. Dengan pemakaian di atas 30 itu akan lebih leluasa gitu untuk Anda menggunakan internet di tempat Anda gitu. Mungkin di sini kalau misalkan Anda punya 3 device secara bersamaan nonton Netflix, secara logikanya adalah bisa langsung dikali 3 device aja. Rata-ratanya itu bisa sampai 60 atau 50 Mbps, itu amannya ya, biar aman koneksinya, dan di atas itu akan lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya ya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, dan bila Anda masih belum paham bisa komen di video ini, nanti akan coba saya jelaskan detailnya dengan permasalahan yang ada di tempat Anda gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.